Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 dengan judul materi kami yaitu neurulasi. Pada mata kuliah struktur perkembangan hewan dengan Ibu Asis Profesor Nur Eka Kusuma Hindrastri MPD selaku dosen pengampu. Baiklah, adapun anggota dari kelompok 5, yakni ada saya sendiri, Rizka Nurdiana selaku moderator, kemudian ada Afia Cahya, Napita Naibaho, Siska Wanda Rianti, Yara Silitonga, dan Raudatul Izzah. Nah, adapun submateri pembahasan pada kelompok kami, yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan proses neurulasi, yang kedua proses neurulasi, yang ketiga proses migrasi dan diferensiasi pial neurulasi, yang keempat pial neural, yang kelima ada proses pembentukan neurulasi. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Izzah, padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari proses neurulasi. Nah, pembentukan yang mengiringi pembentukan gastrula ialah neurulasi atau tubulasi yang disebut dengan pembubungan. Nah, neurulasi ini berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses awal pembentukan sistem saraf. Jaringan ini berasal dari diferensiasi ekoderm, sehingga disebut dengan ekoderm neural. Sebagai induktor pada proses neurulasi adalah mesoderm notochord yang terletak di bawah ekoderm neural. Neurulasi dapat juga diartikan sebagai proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ekoderm bakal neural. Dimulai dengan pembentukan keping neural atau neural plate, lipatan neural atau neural vault, serta penutupan lipatan ini untuk pembentukan neural tube yang terbenam pada dinding tubuh dan berdiferensiasi menjadi otak dan korda spinalis yang berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada proses neurulasi. Pengertian dari proses neurulasi ini adalah suatu proses kompleks sehingga apabila mengalami kelainan, biasanya disebabkan multifaktor. Proses neurulasi ini diawali dengan adanya induk yaitu bakal notochorda sebagai induktor terhadap ektoderm yang terletak di atasnya, yaitu ekoderm neural yang berperan sebagai jaringan. Induksi memperlihatkan adanya hierarki induksi paling awal oleh induksi akan disebut dengan induksi primer. Induksi berikutnya itu disebut dengan induksi sekunder. Nah, yang didahului oleh induksi sebelumnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk proses neurulasi ini akan dilanjutkan oleh Saudari Yela Silitonga. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan proses neurulasi. Nah, saluran ini kemudian akan menutup rongga saluran neural dan rongga arketoron terpisah satu sama lain. Yang A, neurulasi terbagi menjadi dua jenis berdasarkan bagian neural tube terbentuk. Yang pertama, neurulasi primer, yang dimana neurulasi tube terbentuk akibat adanya proses pelukukan atau invaginasi dari lapisan ektor neural yang diinisiasi oleh Nohort
Cairan ini paling umum ditemukan di antara berbagai kelompok hewan, yaitu amfibia, reptilia, aves, dan mamalia termasuk manusia. Nah, yang kedua, neurasi sekunder, yang di mana proses neurasi ini terjadi dengan disandainya pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektot neural, melainkan pemisahan ektot neural dari lapisan ektot epidermis, baru kemudian membentuk neurotube. Misalnya pada Pisces, selain pada hewan yang khusus, kedua, neurasi ini dapat juga ditemui dalam satu eprio. Neurasi primer berlangsung di bagian anterior atau kepala dan tubuh, sedangkan neurasi sekunder terdapat di bagian posterior tubuh dan ekor. Next. Yang B, berdasarkan perkembangannya. Proses neurasi dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pembentukan neural plate setelah fase gastrulasi selesai maka berlanjutlah pada fase neurasi. Pada tahap awal, notochord atau sumbu primitif embriom dan bakal tempat atau vertebral kolom menginduksi ektot di atasnya. Sel-sel ektot berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya atau disebut juga dengan proliferasi, menjadi lempeng saraf atau neuroplate. Pembentukan ini terletak pada bagian dorsa embrio, tempatnya di daerah kutub animal. Yang kedua, pembentukan neural fold setelah neuroplate terbentuk maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Karena pembentukan dan perbanyakan sel ektot epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektot neural, mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelekukan ke bagian dalam atau disebut dengan invaginasi. Bagian pelekukan inilah yang disebut sebagai neural fold. Yang ketiga, pembentukan neural groove. Terbentuknya neural fold atau lebih disederhanakan adalah pematangan neural yang merupakan lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersamaan akan diiringi dengan terbentuknya neural groove atau parit neural, yaitu bagian paling dasar dari lipatan ektor neural itu sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya mengenai proses neurulasi ini akan dijelaskan oleh Saudari Siska Wanda Haryanti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang kedua yaitu proses neurulasi. Yang keempat, pembentukan neural tube karena pertumbuhan ektoderm epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong lipatan neural yang telah terbentuk, mengakibatkan fusi antara neural fold bagian kanan serta neural fold pada bagian kiri. Pada akhirnya terbentuk tabung atau bumbung saraf atau neural tube dengan lubangnya yang disebut neural channel atau neurocoil. Yang kelima, terbentuknya neural crest. Pada awal terbentuknya neural tube, bagian dorsal tube yang dekat dengan kutub animal masih menempel pada sel-sel ektoderm epidermis. Pada bagian yang menempel tersebut terdapat sel-sel endokrin neural yang tidak ikut serta membentuk neural tube. Sel inilah yang dimaksud dengan neural crest. Saat pembentukan tabung saraf atau neural tube, sel-sel neural crest akan terpisah dan akan bermigrasi jauh dari ektoderm neural. Neural crest akan menjadi lokasi yang dituju, kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel ganglia stimulus dan otak otonom dan sebagainya. Mesensim yang berasal dari neural crest disebut ektomesensim.
Selama minggu kelima, tingkat pertumbuhan yang berbeda menimbulkan banyak lekukan pada tabung neural, sehingga dihasilkan 3 daerah otak. Yang pertama otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan berkembang menjadi mata, atau saraf kranial 2. Yang ketiga, proses migrasi dan diferensiasi pial neurulasi. Migrasi merupakan proses yang berkelanjutan di mana jutaan sel saraf berpindah dari zona ventrikel dan subventrikel ke tempat yang spesifik di sistem saraf pusat. Migrasi mempunyai 2 pola dasar migrasi neuronal berupa migrasi ke arah radial dan tangensial. Di dalam cerebrum, migrasi radial dan sel-sel yang berasal dari zona ventrikuler dan subventrikuler merupakan mekanisme utama dalam pembentukan korteks dan struktur nukleus profundus. Di dalam cerebrum, migrasi radial menyebabkan terbentuknya sel Purkinje, nukleus dentatus, dan nukleus basal. Migrasi tangensial merupakan perpindahan sel menuju permukaan pial, juga berlangsung dalam ventrikuler dan ventrikuler untuk membentuk korteks cerebri. Migrasi ke lateral paralel dengan permukaan pial sering terjadi setelah periode migrasi radial dalam upaya membentuk kelompok neuronal dalam batang otak dan medula spinalis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai pial neural atau neural crest ini akan dijelaskan oleh Afia Cahya. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang keempat yaitu pial neural atau neural crest. Sel-sel pial ini terlepas dari perbatasan ektodem neural dan ektodem epidermal setelah kedua lipatan neural ini bertemu membentuk bumbung neural, menghasilkan sel-sel mesenkim wajah. Pial neural bersifat migratif dan akan bermigrasi cukup jauh ke tempat-tempat tertentu di dalam embrio. Di tempat ini kedudukannya yang berakhir, pial akan berdiferensiasi menjadi berbagai struktur, misalnya neuron, termasuk ganglia saraf sensoris, simpatis dan parasimpatis, serta sel-sel neurolia. Yang kedua, sel-sel penghasil epinefrin atau medula, kelenjar adrenal, dan yang ketiga, sel-sel pigmen pada epidermis. Yang keempat, berbagai komponen rangka dan jaringan ikat wilayah kepala tergantung pada kedudukan awal dalam tubuh embrio. Adapun diferensiasi pial neural berdasarkan arah migrasi dan kedudukan akhir sel-sel tersebut. Yang pertama, pial kranial, sel-sel pial bermigrasi dorsolateral dan menghasilkan mesenkim wilayah tengkorak dan wajah atau kraniofasial yang akan berdiferensiasi menjadi rawan, tulang, neuron kranial, glia, dan jaringan ikat wajah. Selain itu, terdapat pula sel-sel yang masuk ke dalam kantung faring atau kantung faring ialah evaginasi faring ke arah lateral berpasangan kiri dan kanan. Untuk menghasilkan sel-sel timus, odontobals, rawan telinga dalam, serta rahang. Yang kedua, pial tubuh atau trunk crest. Sel-sel pial neural tubuh bermigrasi mengikuti 2 jalur utama. Jalur pertama ialah ke arah permukaan dorsal menuju ektodem. Kemudian sel-sel pial tersebut berdiferensiasi menjadi sel-sel pigmen dalam epidermis dan dermis. Tergantung dari jenis hewannya. Jalur kedua lebih mengarah ke bagian ventral, yaitu melewati dan mengitari sklerotom. Sklerotom ini merupakan kelompok sel-sel mesenkim yang memiliki bumbung neural dan notokord yang akan berdiferensi menjadi rawan vertebra. Sel-sel yang bermigrasi mengikuti jalur kedua ini akan berdiferensiasi menjadi komponen-komponen saraf sistem saraf autonom dan berbagai struktur lainnya. Beberapa sel di daerah pial tubuh ada yang masih tetap di dekat tempat semula, namun segera akan beragresi membentuk segmen-segmen yang berpasangan dan menjadi akar ganglion saraf sensoris. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai proses pial neural ini akan dilanjutkan oleh
Nopita Naibaho, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Afia Cahya. Yang ketiga yaitu masih tetap di dekat tempat semula, namun segera akan beragrasi membentuk segmen-segmen yang berpasangan vial pegal dan vial sakral. Sel-sel vial ini akan menghasilkan ganglion parasimpatik usus. Apabila pial neural ini gagal bermigrasi ke dalam kolon, malah akan mengakibatkan hilangnya gerak peristaltik karena tidak terbentuknya ganglion usus. Nah, yang keempat itu ada pial kardiak. Pial kardiak ini terletak di antara pial kranial dan pial tubuh. Mekanisme diferensiasi pial neural ini terbagi menjadi struktur serta informasi intrinsik atau ekstrinsik yang diperlukan untuk diferensiasinya. Masih banyak yang belum lengkap dan hasil-hasil penelitian ini mutakhir menunjukkan adanya berbagai molekul yang substansinya dikontrol oleh berbagai gen yang relevan yang mengontrol migrasi sel dan diferensiasi akhir pial neural. Di antara molekul-molekul itu ada protein cloak yang diekspresikan oleh pial neural tahap pramigrasi. Dihilangkannya protein ini dapat menghambat migrasi pial neural. Hal ini menandakan bahwa protein fluk berperan dalam migrasi pial neural. Molekul lain yang juga potensi dalam memicu migrasi pial neural adalah molekul adhesif encadherin yang mengalami down regulation pada saat mulasi migrasi yang mengubah sel-sel yang semula berupa epitelium menjadi mesenkimal. Nah, yang selanjutnya itu ada mesodem. Nah, pembagian mesodem ini yaitu notokard terbentuk dari mesodem dorsal yang berkondensasi persis di atas kentedon. Tabung neuron berawal sebagai lempengan ektodem dorsal persis berkembang. Setelah notokard terbentuk, lempeng neuron melipat ke arah dalam dan menggulung menjadi tabung neuron atau neural tube yang akan menjadi sistem saraf pusat, otak, atau sumsum tulang belakang. Perbedaan antara amphioxus dan amphibia yaitu dermatom dan skleretom amphibia tidak hanya berupa lapisan tipis, melainkan sel-sel senkim yang awalnya epitelial atau dari sel-sel somit. Dermatom menjadi dermis dan skleretom mengalami kondensasi di sekeliling notokorda dan bumbung neura membentuk kolumna vertebra dan menjadi rusuk. Nah, yang selanjutnya ada unggas. Agregasi mesodem di bagian kepala disebut somitomer. Somit 1 dibentuk oleh posterior somiter 7. Pemadatan somit disokong oleh molekul fibronektin dan encadherin. Somiter 1 menghasilkan anterior kepala embrio. Somiter 7 menghasilkan posterior nodus Hansen. Di sini peran somiter bakal otot skeletik kepala. Somit yaitu muncul di bagian posterior somit terdahulu sepasang atau sejam. Nah, yang selanjutnya itu spesifik jumlahnya yaitu untuk unggas 50 pasang terdiri atas dermatom, myotom, dan skleretom. Dan selanjutnya somitol epitelial bersifat mesenkimal atau karena induksi notokorda dan bumbung neural. Untuk gambarnya bisa teman lihat di samping.
Nah, perbedaan unggas ini dari Amphioxus dan Amphibia yaitu mesodem lateral tidak hanya membentuk bagi intramembrio. Maaf Pia, belum selesai Pia. Baik, saya lanjut. Perbedaan unggas dari Amphioxus dan Amphibia yaitu mesodem lateral tidak hanya membentuk bagi intramembrio, baik distalaka membentuk ekstramembrio. Yang selanjutnya itu ada embrio unggas akan membentuk diskus. Nah, yang selanjutnya ada notokorda sudah terpisah dengan mesodem paraksial sejak awal pembentukannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan. Demikian tadi presentasi kami mengenai proses neurulasi. Dan dapat saya sampaikan kesimpulannya bahwa tubuh mampu berfungsi sebagai satu kesatuan yang harmonis karena pengaturan hubungan saraf di antaranya sebagai sistem. Fenomena mengenai kesadaran, daya pikir, bahasa, sensasi, dan gerakan semuanya berasal dari sistem ini. Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk memahami, belajar, dan merespon terhadap rangsangan merupakan hasil dari integrasi fungsi sistem saraf yang memuncak dalam kepribadian dan perilaku seseorang. Kemudian secara umum, sistem saraf ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasi respon yang cepat dan cermat dengan sinyal-sinyal saraf dalam bentuk potensial aksi secara cepat merambat di sepanjang serat-serat sel saraf yang menyebabkan pelepasan suatu neurotransmitter di ujung saraf yang akan berdifusi hanya dalam jarak yang sangat dekat ke sel sasarannya sebelum respon timbul. Nah, respon yang diperantarai oleh sel saraf bukan hanya cepat, tetapi juga singkat. Kerjanya dengan cepat terhenti karena neurotransmitter dengan cepat disingkirkan dari sasarannya. Hal ini memungkinkan penghentian respon, pengulangan respon yang berlangsung hampir dengan segera atau muncul respon alternatif dengan segera. Bergantung pada kegiatan. Sebagai contohnya, perubahan cepat perintah ke kelompok-kelompok otot yang diperlukan untuk mengkoordinasikan gerakan berjalan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan dalam presentasi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.